bisa berkumpul di tempat ini. Kita mau sama-sama memulai ibadah kita siang hari ini. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau kita boleh hidup sampai hari ini, itu semua boleh hanya karena kemurahan Tuhan. Kita hanya boleh sampai hari ini, itu semua karena anugerahnya Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita. Mari saat pagi hari ini Bapak Ibu, kembali saya undang untuk memberi yang terbaik, untuk memberi hatimu, untuk memberi waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Dengan lebih sungguh-sungguh kita sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Pujian yang lebih sungguh-sungguh lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Selamanya Kau ajaib.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan saat siang hari ini. Di anak-anakmu Tuhan siang hari ini Tuhan yang rindu untuk datang. Rindu untuk menyembah Tuhan. Rindu untuk menaikkan pujian bagi Tuhan siang hari ini. Biar Tuhan, kami percaya Tuhan saat siang hari Tuhan Yesus yang sudah hadir bersama dengan kami. Biar Tuhan, gak ada yang menghalangi kuasa-Mu boleh tercurah atas setiap kami siang hari ini. Gak ada yang menghalangi lawatan Tuhan yang boleh terjadi atas hidup kami siang hari ini Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau buka ibadah kami siang hari ini bersama-sama di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib. Mari semuanya kita mau sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, amin. Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau naikkan pujian kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan semangat. Sebelum kita mau nyanyi, kita mau sama-sama sapa dulu yuk, kiri kanan, depan belakang. Kita mau kasih senyuman yang luar biasa yang terbaik. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bisa bangkit berdiri, kita mau semangat di dalam Tuhan. Kita mau naikkan pujian, gunaikan syukurku. Yes. Makasih Tuhan. Sama-sama katakan kasih yang begitu besar. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Jangan lagi suara lagi siang hari ini. Kita mau menari, kita mau memuji Tuhan kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari,
ungkapkan kekagumanmu sama Tuhan. Ungkapkan kekagumanmu sama Tuhan. Yesus begitu ajaib dalam hidupmu siang hari ini. Kasih-Nya begitu luar biasa. Kasih-Nya begitu ajaib siang hari ini. Biasa siang hari kita bersama-sama senangkan hatinya Tuhan. Kita bersama-sama senangkan hatinya Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihimu. Sudah terlebih dahulu mengasihimu semua. Mari kita bersama-sama belajar untuk memandang lurus. Pandanganmu lurus yang hari ini Tuhan. Dia begitu ajaib. Begitu ajaib. Begitu ajaib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami. Haleluya. Terima kasih. Kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini Tuhan. Untuk waktu yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami boleh datang di bawah kakinya Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan siang hari ini. Haleluya. Biar itu semua boleh kembali untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjadi
bahwa kami tidak akan terpisah dengan Engkau ya Tuhan, bahwa kami ingin di dalam Tuhan senantiasa. Sebentar Tuhan, hamba akan serahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, 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 dalam nama Tuhan Yesus, di 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 dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya atas hidup mereka Tuhan. Sebentar mereka akan mendengarkan cerita, akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi guru-guru yang mengajar, Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan juga sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan sudah mengutus hamba-Mu di tengah-tengah kami untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengurapi hamba-Mu dengan luar biasa, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, silakan duduk. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Dani Bunyamin. Saya persilakan waktunya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Pendeta Yohanes Dani Bunyamin. Saya mengembalakan 11 gereja ya. Nah, di tempat ini kalau di bawah pembinaan Paniko itu namanya Rayon. Nah, saya di Subrayon 8B. Punya seorang istri dan 2 orang anak. Satu yang besar sudah menikah, pengusaha. Dan satu lagi baru selesai pendidikan spesialis apoteker farmasi ya di Universitas Gajah Mada. Nah, itu sedikit latar belakang. Saya adalah staf BPD, Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia Jawa Barat gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hari ini diberi kesempatan oleh Gembala Bapak Ibu, Bapak Hasan, Pendeta Muda Hasan Winardi, mau menyampaikan sesuatu pesan Tuhan bagi kita semua. Nah, pesan Tuhan hari ini sesuai dengan tema daripada GBI, yaitu sehati menyelesaikan amanat agung. Ya. Nah, bicara amanat agung itu Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama-sama yuk. Matius 19 ayat 28 ayat 19 dan 20. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah saudara, di dalam kehidupan Yesus ada banyak pengajaran, ada banyak firman yang Yesus lakukan. Tapi ada 2 perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah namanya perintah agung, supaya kita saling mengasihi. Perintah yang pertama adalah perintah kasih, hukum kasih. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiran dan kekuatanmu. Itu adalah hukum yang utama. Bapak Ibu, ya kan, kita ada di sini dengan satu tujuan. Ya, kita menjadi Kristen supaya hidup kita berbakti, mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita.
Hari-hari memang banyak yang kabur gini ya. Dunia makin lama makin maju, sekularisme makin lama makin dengan menjanjikan gitu. Ya. Sehingga orang lebih tertarik kepada sekularisme daripada orang tertarik kepada Tuhan. Setuju nggak? Saya kasih satu pengalaman hidup. Ini ada pengusaha saya yang ngalamin. Saya tanya, di sini kebaktian jam berapa? Jam 10 gitu, ya. Nah, jam 10 kurang seperempat, ya kan, mestinya saudara berangkat dari rumah saudara. Anggaplah rumah saudara di Resinda, di depan situ. Nggak jauh, betul? 5 menit sampai. Tapi jam setengah 10, dompet saudara hilang. Di dalam dompet saudara itu ada uang 2 juta rupiah dan ada satu lembar cek 20 juta. Sudah ditandatangani. Hilang. Saya tanya sama saudara, saudara ke gereja apa saudara cari dompet saudara sampai ketemu? Ayo jawab. Cari dompet. Cari, yuk. Menurut saudara Bapak? Oke Bapak? Bapak? Cari dompet Bapak? Cari dompet. Siapa lagi? Kita jujur aja semua cari dompet. Kalau tidak ketemu sampai jam 10, Bapak ke gereja? Oke, jujur aja gak apa-apa. Kita jujur sama Tuhan hari ini. Saya punya pengusaha. Dia ngalamin itu, dia cerita sama saya. Saya bertobat Pak. Di kantongnya ada duit 2 juta dan cek 20 juta. Udah mau berangkat nih. Dia adalah hamba Tuhan, jadi pengusaha yang diberkati Tuhan karena Tuhan memberkati dia dan dia tahu itu. Sudah mau berangkat, dia lihat, oh kemana dompet saya? Apa yang dia lakukan? Dia cari terus. Istrinya dia bilang, Pak, tinggal 15 menit lagi Pak, jam 8 kurang 10. Iya sebentar. Cari Pak, udah kurang 10 menit lagi. Ya, makin kencang. Pak, udah kurang 5 menit lagi. Ntar dulu, lu gak ngerti, ini duitnya. Kalau hilang bagaimana? Ada ceknya. Istrinya diem aja. Sampai jam 10 kagak dapat. Lagi dia nyari. Tiba-tiba di dalam hatinya tuh Tuhan bicara, anakku, mana yang lebih penting, duitmu atau aku? Begitu dia dengar, dia langsung berlutut sudah. Dia nangis sejak jadinya. Dia ingat dia di siapa dulu dia. Kalau dia seperti ini, bukankah Tuhan yang dia cintai yang memberikan itu kepada dia? Sekarang itu pun hilang, terselip bukan karena Tuhan, tapi kok rela-relanya. Nah, kamu nanti nomor 10. Ini yang lebih penting. Dia bertobat. Dia bangkit, dia bilang, Mam, kita ke gereja sore. Loh, bukannya hilang itu Pak? Udahlah, biarilah hilang, gak apa-apa lah. Aku ditegur Tuhan. Begitu sore ke gereja, pulang gereja, udah dia, hilang lah, masa bodoh lah. Dia ke gereja, hatinya senang. Pada waktu pulang gereja, tiba-tiba seperti Tuhan ingatin tuh. Kamu lupa ya, kemarin tuh kamu simpen dompet kamu di laci di kantor kamu. Oh iya. Dia balik, dia mau setir mobil diputer ke kantor, dia lari ke ruangannya, dia buka. Ya Tuhan, ada di situ. Siapa yang naruh? Tuhan kah? Siapa yang ngambil? Malaikat yang mindahin kah? Atau dia sendiri? Dia cerita sama saya bertobat, saya janji tidak akan lagi begitu. Nah, saya mau bilang sama Bapak Ibu,
Ya, Matius 28 ayat 19. Pergi, beritakan Injil, pergi. Kalian pergi, beritakan ini, jadikan semua bangsa murid. Perintah yang kedua, perintah pertama saling mengasihi. Perintah kedua adalah amanat agung. Amanat agung isinya dua, menjadi murid dan pergi memberitakan Injil. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, start awal kita orang percaya. Setuju nggak? Start orang percaya. Apakah kita berdiri di sini, duduk diam begini? Pokoknya minggu saya ke gereja, datang ke gereja, sudah. Apa yang kata pendeta? Ya. Waktu berjalan terus bertahun-tahun, hidup saya nggak berubah, sebegitu-gitu aja. Tuhan mau saudara bertumbuh. Setuju? Targetnya apa? Bukan orang percaya. Targetnya adalah murid. Jadi orang Kristen yang dewasa. Jadi orang Kristen yang punya kuasa. Setuju? Saya mau katakan sama Bapak Ibu, jadi orang Kristen itu indah. Jadi murid Kristus itu enak. Jadi orang Kristen hidup bersama Yesus itu hidup yang diberkati Tuhan. Ujung daripada kehidupan saudara pasti akan naik dan bukan akan turun. Umur saya 61. Saya lahir dari keluarga bukan Kristen. Saya bertobat umur 21. Dan kemudian saya melayani Tuhan. 40 tahun saya melayani Tuhan. Hidup saya gak pernah turun tuh. Saya kuliah di tempat salah satu universitas terbaik di negeri ini. Saya kerja di perusahaan-perusahaan Schlumberger. Saudara tahu yang Schlumberger, Schlumberger itu. Kemudian saya pernah kerja di Batan Badan Atom. Kemudian saya keluar ke IBM. Tahu IBM-nya? Bukan International Business Machine. Kemudian saya ditransfer ke BCA. Kemudian terakhir sebelum saya jadi pendeta, saya bekerja di perusahaan asuransi kelas dunia, Guardian, Royal Exchange, dan AXA. Tuhan berikan kesempatan saya menikmati sekolah yang terbaik. Saya kerja, Tuhan berikan itu kepada saya. Saya nggak pernah tuh yang namanya kerja tuh ketok-ketok ya kan. Ini saya anterin ke HRD. Tunggu ya Pak di depan ya. Iya tunggu, duduk. Nah, belum selesai saya udah direkrut. Masih tingkat 4. Tingkat 3 waktu itu. Wes selama berselit, wes kamu ikut direkrut. Dapat beasiswa selama saya kuliah. Dan selama saya selesai kan saya ditarik ke Batam. Lagi di Batam enak-enak saya ditawarin. Karena Batam pakai superkomputer, IBM kan lagi mau masukin superkomputer dan saya salah satu orang ahlinya. Udah pindah, akhirnya saya pikir-pikir saya pindah lah. BCA adalah pelanggan pertama superkomputer kan 4041. Saya ditransfer ke sana. Saya mau katakan ikut Tuhan itu indah. Setuju? Saya pun punya banyak masalah hidup. Saya punya bisnis. Saya bisnis nolong orang. Pendeta loh. Dia mengkhianati kami. Hampir perusahaan itu terburu. Kami diancam, dia pegang keuangan. Pendeta loh. Gaji besar semua saya kasih. Dia sendiri ia kan nggak punya kerja lontang-lantung. Saya bina. Sampai satu waktu dia melakukan kesalahan. Bang Resona vonis, Pak, kita akan lepas Bapak. Apa harus kembalikan utang 50 miliar? Ini mana ada? Kalau enggak, ya udah
semua disita. Kalau nggak bisa, maaf berkata, ya harus kami relakan untuk masuk penjara. 3 bulan saya berdoa. Pagi-pagi jam 4 saya bangun. Saya duduk berjam-jam. Saya nangis sama Tuhan. Bukan karena kebodohan saya Tuhan, tapi karena saya dikhianati oleh seorang teman yang saya bangun dan jadi pendeta. Bulan yang ketiga, datang pertolongan. CIMB-nya bilang, Pak, berapa utang Bapak? Kami take over. Tahu ya take over ya? Ambil alih. Selamatlah saya sampai hari ini, tidak bangkrut, tidak masuk penjara, tidak kotor. Tuhan tolong saya, ada banyak sekali. Saya berkata, ikut Tuhan itu indah. Setuju? Jadi murid itu akan enak. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari itu indah. Masalah itu selalu pasti ada. Betul? Pertanyaannya, masalah siapa yang kasih? Apakah Tuhan? Enggak. Kita fair. Jujur aja. Orang Buddha kalau susah, salah, apa pernah dia marah sama bikunya? Pernah nggak? Pernah orang Buddha salah marah kalau dia kesulitan hidup, punya masalah? Nggak pernah. Dia nggak pernah ribut. Dia nggak pernah bilang saya kecewa sama vihara. Betul kan? Orang Islam kalau punya malapetaka, dia bilang sabar ya, tawakal ya, ini cobaan dari yang kuasa. Betul? Apa pernah orang Islam berkata saya kecewa sama masjid, mulai hari ini saya nggak ikut Tuhan, nggak ikut lagi? Apa pernah dengar begitu? Tapi coba orang Kristen hidup tidak pernah nurut sama Tuhan, hidup jauh dari Tuhan. Kalau perlu Tuhan, kalau ada maunya aja. Kalau udah diberkati dia lupa. Tapi kalau dia punya masalah, kecewa sama pendeta, kecewa sama gereja. Betul gak? Jujur aja. Saya mau pendeta belak-belakan lah. Mau tersinggung gitu. Tapi di sini gak ada. Amin. Di sini semuanya jempolan semua. Amin. Sebab hamba Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau loh kita bertumbuh. Bertumbuh, ayo. Bertumbuh menjadi seorang murid. Klik, bisa tolong deh, saya digeserin deh ya. Ya, jadi murid. Nah, murid itu klik. Ya, tuh, saudara bisa lihat ya di Cina tuh, saudara bersyukur loh di hotel loh. Di Cina sampai sekarang tuh ibu-ibunya begitu tuh kalau ibadah tuh. Kumpul, nggak ada worship leader ya, yang luar biasa, nggak ada musik, semua nyanyi pakai tangan. Tapi saudara bisa lihat iman mereka. Dia diberkati, tetap cari Tuhan. Anak meninggal, tetap cari dan percaya Yesus. Waduh, saya bilang hebat itu. Saya bisa begitu karena saya ketemu dengan orang-orangnya loh. Klik. Ya. Nah, menjadi murid Yesus adalah menjadi pengikut. Kemanapun Yesus pergi, saudara ikut dia. Setuju gak? Saya senang sekali di Kejadian 5 itu ada orang namanya Henok. Henok itu diangkat oleh Tuhan ke surga. Kok bisa ya? Nah, kalau kita dalami lagi, Henok itu hidup berkenan kepada Tuhan. Kenapa sih Henok hidup berkenan? Siapa Henok? Henok bukan orang hebat, Henok biasa-biasa saja. Tapi kenapa dia berkenan sama Tuhan? Rahasianya di sini. Henok hidup, Alkitab berkata hidup berjalan, bergaul dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Ketika dia berbangun pagi, dia mencari Tuhan, dia berdoa, Tuhan sertai hidup saya, hidup keluarga saya. Selesai itu dia makan, ketemu keluarganya, dia kerja, dia
melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Bukankah kita punya Tuhan yang hidup? Amin. Bukankah Yesus itu hidup? Kalau dia hidup, semestinya dia bisa menyertai saudara dalam kehidupan saudara setiap hari. Minggu ini ada satu jemaat saya mengalami kesulitan ekonomi luar biasa. Dia seorang ibu mau menikah dengan seorang laki-laki, sudah ikut bimbingan pranikah. Laki-lakinya ini hamba Tuhan GPDI. Nah, calon suaminya ini usaha. Uangnya 20 juta dibawa lari oleh teman usahanya. Nah, kelihatan kan? Mulai kelimpungan. Mulai kelihatan. Mulai. Dia tinggal di Jakarta, suka datang ke calon istrinya di Purwakarta. Suntuk dah. Suntuk. Bengong itu hari. Untung calon istrinya yang perempuan jemaat saya itu kuat. Saya latihlah mereka untuk begitu. Ngadepin masalah jangan kerjanya muter, dia bilang aku udah muter begitu. Hai, cari Tuhan. Nah, calon istrinya yang perempuan ini yang di Purwakarta, kesian dia udah pulang malam. Oke, disewain kan mobil supaya besok pulang, besok bisa diantar balik. Kan jam 11 malam dari Purwakarta ke Jakarta, kan sampai Jakarta jam 1. Saudara tahu dibawa pulang, besoknya digadein. Yang punya mobil ngamuk dong, iya kan? Yang perempuan itu bilang, gua kagak mau tahu lah, sekarang lu ikut sama gua ke Jakarta, cari orang itu. Bawa preman lah, bawa polisi semua. Dasar lu perempuan, dia telepon saya, Pak, tolong doakan. Pesan saya satu, kamu diam, jangan balas, jangan keluar kata-kata, berdoa sama Tuhan. Iya. Sampai di Jakarta dia harus membiayai. Ketemu betul mobilnya, ya kan, mobilnya itu digadein orang, ditaruh di Cianjur. Tuhan kata akhirnya dicari lagi di Cianjur, dapat mobil. Baru lepas permasalahan. Kemarin dia telepon, Pak, terima kasih Pak, Tuhan baik. Sepanjang masalah itu, rasanya secara manusia saya tuh udah gak ada apa lagi. Dikatain perempuan macam-macam, yang salah siapa? Yang salah kan teman calon suaminya itu bisnisnya dia uang dolar. Yang satunya lagi, ya kami Kristen semua nih. Yang satunya lagi mengalami gitu, udah muter kepalanya. Tapi untung calon istrinya, dia kuat. Selamatlah dalam 4 hari. Bapak Ibu, Tuhan mau kita bertumbuh jadi murid. Amin. Ikut Yesus. Tuhan itu ada di dalam kehidupan. Saya senang satu ayat yang paling luar biasa. Marilah kepadaku, Matius 11:1-8. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuh, itu Yesus itu bukan seperti iman yang lain. Iman yang lain, tawakal ya, sabar, cobaan dari yang kuasa. Yesus tidak pernah bilang itu. Yesus bilang, kamu, ayo datang sama saya, sama-sama kerja sama-sama. Datang, aku akan beri kelegaan kepada kamu. Seberapa pun berat ikan beban kita, letih, lesu, berbeban berat, itu udah sampai tingkat stres tinggi dan depresi.
Kalau kita datang, kita pasti dapat kelegaan. Amin. Bukan cuma itu. Lebih lanjut Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang kepadamu, sebab kuk yang kupasang adalah ringan. Artinya, kalau kita datang sama Yesus, ya kan, membawa itu kepada Yesus, berjalan bersama-sama Yesus, kuk saudara dia yang pikul, kuk Yesus saudara yang pikul. Beban saudara itu kan dia yang pikul. Saudara pikul beban Yesus. Apa sih pikul Yesus? Cuma dua, setia sama taat. Amin. Amin. Orang setia sama taat itu indah loh, betul. Yesus berkata, lebih bilang, belajarlah daripadaku, belajar. Ayo, saya punya problem Tuhan. Di mana nih solve-nya Tuhan? Dia kasih lo hikmat lo. Dia kasih jalan keluar lo. Saya punya banyak masalah jemaat. Di banyak cabang, macam-macam lah. Ketika saya punya masalah, saya selalu bicara sama Tuhan, sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya mesti buat apa ini? Tiba-tiba dia kasih hikmat, tiba-tiba dia berbicara. Tiba-tiba dia berbicara bisa lewat orang lain, bisa firman, bisa lewat mimpi. Tadi saya cerita jemaat saya yang pengusaha itu kan, lo sibuk-sibuk, tiba-tiba Tuhan bicara. Kamu bukan lebih utama uangmu atau aku? Bukankah kamu seperti sekarang aku yang memberkati? Diam dia. Ya saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi murid itu indah. Setuju? Hidup mengalami kehadiran Tuhan Yesus setiap hari. Ya setuju, katakan oke, klik ya. Sampai jam berapa saya udah tinggal berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Oke. Ya, saya bicara soal pemuritan. Pemuritan ini sebuah proses bagaimana menuntun orang percaya supaya bertumbuh menjadi seorang murid. Proses. Makanya tadi saya bicara, GBI itu punya logo, punya moto setia menyelesaikan amanat agung. Bicara amanat agung kan dua, saya bilang. Kita bertumbuh jadi murid dan kita kemudian memberitakan Injil. Orang memberitakan Injil akan bergairah kalau dia sudah bertumbuh jadi orang Kristen yang dewasa. Setuju gak? Kalau dia belum dewasa, boro-boro cerita sama orang lain, gue aja pusing. Nah, begitu jawabannya. Urusannya sendiri pusing, gak punya. Dia sendiri dirinya belum punya sesuatu yang dia bisa bagikan sama orang. Nggak mungkin dibagi sama orang lain. Dia memberi. Ya, nah pemuritan itu penting. Ya, jadi berbicara tentang pemindahan pengetahuan dan pemindahan pengalaman hidup, pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan seseorang. Dia bukan dari gereja GB, bukan dari gereja saya. Orang tua suaminya meninggal, umur 84 tahun, meninggal karena tua. Marah dia sama Tuhan. Dia seorang pelayan Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa kenapa suaminya dipanggil. Dan saya bilang, kan kamu gak ngurus suami kamu tuh, kok bisa sakit begitu? Lah udah umur 84, mau sampai berapa? 840 tahun hidupnya. Ya bersyukurlah. Tapi yang mengerikan, dia bilang, ya nanti saya percayalah ya kan sama Tuhan. Nanti suami saya kan kalau saya mau meninggal, nanti suami saya pasti datang siapin saya, manggil saya. Saya bilang, kamu orang Kristen ya, dengar khotbah berapa kali ya? Kok iman kamu sekerdil begitu? Iman kamu kerdil.
Yang menyelamatkan itu Yesus. Betul? Bukan orang tua kita, bukan suami kita yang udah dipanggil. Kenapa orang Kristen sampai begitu? Yang pengetahuan tentang Allah, tentang kebenaran saja kabur. Saudara ada di sini. Saudara tahu, kalau saudara percaya Tuhan Yesus, kalau nanti malam saudara dipanggil, saudara pulang kemana? Ayo, pulang kemana Bapak, Ibu? Saudara punya keyakinan bahwa saudara pasti pulang ke rumah Bapak di surga? Halo? Halo? Dari mana saudara bisa punya keyakinan? Saudara harus memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Hosea 4 ayat 8. Hosea 4 ayat 6 apa 8? Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Tuh, hati-hati ya. My people perish because of the lack of the knowledge of God. Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan kebenaran akan Tuhan. Itu sebabnya pemuridan proses yang sangat penting. 2, pemindahan dengan pengalaman. Kita berbagi ya kan, pengalaman hidup kepada orang lain. Berbagi loh, saya punya pengalaman ini, bagaimana Tuhan tolong saya, bagaimana Tuhan campur tangan saya, itu menguatkan orang lain. Saya punya kelas pemuridan. Nah, saya melatih para pemimpin-pemimpin. Minggu lalu ada satu orang yang gembala di bawah yang kami bina. Dia tinggal di Serpong. Kebetulan anaknya sekolah di Serpong. Dia nganter anaknya sekolah di Serpong. Nah, malam hari jam 2 malam tiba-tiba telepon bunyi. Dia seorang gembala, seorang pengusaha kain horden, tahu ya kain hordennya? Dia diberkati Tuhan sampai punya akan showroom sampai 3 lantai. Jadi semua penuh horden itu, ya kasur semualah kayak begitulah ya. Jam 2 malam dia telepon, kering puluhan kali. Ini kok kelewatan orang. Jadi dia angkat. Halo, maaf pak, saya tetangga bapak. Saya lihat toko di sebelah bapak itu kebakaran hebat. Jam 2 malam. Diam dia. Ya, makasih. Apa yang mereka lakukan? Dia bangun istrinya, kita berdoa sebentar. Terus istri kami terus berdoa. Saya hubungin para pengerja. Semua pengerjanya masih tidur. Hubungin ya kan orang lain, kagak ada yang bisa. Tapi tiba-tiba Tuhan pakai seseorang yang tidak dikenal, tetangganya yang tadi telepon untuk telepon pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran datang 4 mobil, jam 6 baru selesai, 6 pagi. Selesai itu kemudian dikirim itu dia pakai drone itu ya, kan ada dia foto tuh apinya begitu besar sampai udah kering, sampai udah berhenti, kemudian dia foto itu gedungnya, showroom yang 3 lantai, persis di sebelah temboknya gandeng. Secara logika hangus, tapi begitu selesai jam 6 dikasih gambar hasil dari potretan drone itu. Temboknya hanya hitam sedikit, ada glass block dia pakai glass block kaca gelap. Glass blocknya tidak hitam, tidak ada satu lembar pun hordeng, spray atau apapun yang terbakar. Semua ya kan itu tetangganya itu habis 20 rumah,
tapi dia tidak. Dia telepon saya jam, Pak, Yesus kita luar biasa. Dia cerita seperti itu. Amin. Amin. Ini saya cerita yang saya pendeta praktis. Saya nggak mau teoritis lah. Saya nggak mau banyak khotbah teoritis lah. Jadi Kristen sebuah pengalaman hidup, berjalan bersama-sama Yesus setiap hari. Yang percaya katakan amin. Oke. Ada filmnya di situ. Nah, jadi pemuritan itu saya titip pesan aja sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan pemirsa. Ya kan? Yang paling efektif itu ada di dalam kelompok kecil. Mengajar, membina, berbagi kehidupan, pengalaman hidup, susah, senang, ayo jalan sama-sama. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus hadir, Roh Kudus hadir di dalam komunitas kecil, komunitas kita. Silakan, turun. Ada WL-nya, WL mana? Ya, jadi perkumpulan, fellowship, tempat kita bertumbuh bersama, berdoa bersama-sama, itulah yang disebut dengan kelompok kecil atau cell group gitu. Nah, bisa diberhentiin aja tadi. Ya, mundur sedikit, ya kan? Nah, ya terus sedikit lagi. Iya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling nasihati, saling berbagi, ya saling menguatkan, saling mendoakan. Di dalam saling itu kita saling menopang, saling membantu. Dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat. Oke, klik terus. Ya, apa yang kita temukan dalam kelompok sel group? Dorongan, dukungan, penerimaan. Klik stop di sini. Ya, acceptance, penerimaan. Saudara, hari-hari ini itu ada begitu banyak orang yang membutuhkan diterima kehadirannya, diterimakan keberadaannya. Dia broken home, dia dibuang, dia tidak dimengerti orang lain. Dia miskin, dia macam-macam. Saya punya teman di Malang, ya. Ini dia punya sebuah panti khusus untuk merawat ya kan, orang-orang yang lansia, ya, umur lanjut usia. Nah, dari 90% lansia yang masuk ke tempat pantinya, Panti Werda lansia. Dia berkata begini, 90%, ya kan? Kenapa laki-laki yang udah umas lansia itu di hari tuanya hidup terlunta-lunta? 1, ditinggal oleh istri, 2, ditinggal oleh anak. Makanya dia bilang, hai laki-laki, kasihilah istrimu dan cinta anakmu dan jangan berlaku kasar. Penerimaan, acceptance. Teman saya terima tuh, bisa bayangkan di umur 72 tahun gak bisa kerja, jalan aja udah begini. Anak gak mau tahu, istri gak tahu kemana. Saya mau kemana? Gereja hadir menerima orang-orang yang terhilang, terbuang, terluka, sesat. Di mana? Di kelompok sel.
yang bertumbuh. Oke, klik terus. Penerimaan. Kita jauh lebih kuat jika bersama-sama. Setuju nggak? Kita lebih baik kita bersama. Kita diciptakan untuk hidup bersama-sama. Terus ya, apa itu kelompok kecil? Cell group. Orang-orang tidak sempurna mau tumbuh bersama supaya kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Ya, jadi bukan orang-orang hebat gitu. Orang-orang tidak sempurna gitu. Siapa yang termasuk di dalam kelompok? Anda, saya, ya kan, kita semua gitu. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Saya undang worship leader bisa maju ke depan sampai sini. Kita nyanyi lagu ya. Berhembuslah Roh Kudus gitu ya. Berhembuslah Roh Kudus. Jadi kita bangkit berdiri ya. Ini jam 11.13 ya, masih ada waktu ya. Kan kita ketemu, katanya saya dijadwal dari jam 10 sampai jam 1 gitu ya Pak ya. Masih ada 1,5 jam gitu ya. Oke, kita nyanyi ya. Yuk. Sebelum kita nyanyi, saya tuh mau ajar sesuatu. Bapak Ibu silakan duduk sebentar, silakan duduk. Saya selalu ngajar ya, bagus. Saya selalu ngajar sama jemaat saya. Ya. Kenapa kita orang Kristen jarang bertumbuh, susah bertumbuh? Ya, saudara, Tuhan kasih kita hukum Tuhan 7 hari, betul? Betul nggak? Dari zaman Adam sampai sekarang, hari itu 7 kali 24 jam. Dia tidak tambah pendek, dia tidak tambah panjang, betul? Sampai hari ini. Jam saudara nggak tambah cepat atau nggak tambah lambat, kecuali baterainya lemah. Ya. Nah, dari 7 hari, berapa hari kerja yang Tuhan kasih sama kita? 6 hari kerja, betul? Cukup nggak? Lebih dari cukup 6 hari kerja. Hari ke-7 adalah hari sabatnya Tuhan. Hari peristirahatan. Sabatis, hari peristirahatan. Kenapa kan manusia harus beristirahat? Saudara, kita didesain ya kan untuk manusia, kita didesain Tuhan perlu waktu istirahat. Kenapa saudara tidur? Supaya kita istirahat, sel-sel kita itu di-refresh. Setuju nggak? Semuanya, fungsi hati, ginjal, itu semua. Di sini ada dokter nggak? Oh ya, kedokteran tahu betul itu. Istri saya ya, orang kesehatan. Coba saudara kerja terus dari Senin sampai Sabtu nggak tidur. Hari Minggunya saudara masuk ICU, betul? Kita tidak didesain untuk kerja, duit. Tuhan desain kita ada waktu istirahat. Demikian juga hidup kita. 1 hari peristirahatan. Namanya Sabat. Di Sabat itu Tuhan beri sebuah ya kan, waktu yang khusus. Hari perhentian, istirahat, harinya Tuhan, hari kudus, betul? Bukan berarti hari yang lain gak kudus, tapi hari di mana Tuhan mau berjumpa dengan saudara. Mau berjumpa. Dia yang mau berjumpa, bukan saudara yang mau cari dia. Cuman kita gak mau datang aja. Harinya Tuhan. Betul gak hari Sabat? Hari yang yang dikuduskan Tuhan. Di hari itu kalau saudara segenap hati mempersiapkan hati saudara, cari Tuhan, rindu Tuhan, sediakan waktu Tuhan, geser janjimu, geser kepentinganmu, geser arisan. Pak, arisan saudara bisa ya kan, potong babi, potong
anjing potong dari malam. Saya ngomong, minggu depan gak datang apa-apa ya. Yang penting di sini lahir murid-murid yang berkualitas. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, saudara boleh catat omongan saya. Saudara berjumpa dengan Tuhan, hidup sudah pasti berubah. Hidup sudah pasti bertumbuh. Gak mungkin gak. Pada waktu saya berjumpa dengan Tuhan, janji Tuhan, hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Amin. Kenapa kita gak pernah diberkati Tuhan? Karena kita lalai di sini. Cari motivator, padahal motivator terbesar adalah firman Tuhan yang berbicara kepada saudara. Oke, setuju? Ayo kita bangkit kita. Kita katakan, berhembuslah rohmu di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu.
Engkau yang membimbing kami supaya terus bertumbuh Amin. menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan Amin. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Yohanes dan Ibu Nyamin yang telah menjadi saluran berkat untuk setiap kita siang hari ini. Diberkati Bapak Ibu, amin ya. Amin, luar biasa. Mari sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk amplop persembahan sudah tersedia di kursi Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah ibadah ini, amplop persembahan bisa disimpan di box di sebelah pintu keluar ya. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. This is your house. This is your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. This is your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. We welcome you. We welcome you today. We welcome you today. Puji Tuhan, pertama-tama sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Ibu Nyamin yang sudah menyediakan waktu untuk menjadi saluran berkat buat kita pada siang hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ya, terima kasih juga buat persembahan dan persepuluhan jemaat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita bantu dalam doa untuk Ibu Lili nanti tanggal 22 Juli ini rencana melahirkan ya anak yang ketiga ya. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan campur tangan, Tuhan menolong proses kelahirannya ya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika tidak ada keberatan secara tertulis, maka tanggal 19 November 2022 akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan kudus antara saudara Richard dengan saudari Floren ya. Saya minta saudara Richard dan Floren itu bangkit berdiri. Ya, ini akan diberkati ya. Akan duduk. Nah, jadi di sini dituliskan jika tidak ada keberatan secara tertulis. Mungkin saudara kenal, wah dia mah sudah menikah atau oh dia mah sudah menikah. Nah, saudara boleh sampaikan kita tidak akan lanjutkan ya. Tapi saya percaya semuanya masih single, sudah kasih dalam Tuhan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Sempulur ya dari Jakarta. Saya percaya kita juga pasti akan diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa ya. Cukup sulit juga menghubungi Bapak Pendeta Hari Sempulur ini karena beliau cukup sibuk ya. Saudara kasih Tuhan, seperti yang tadi sudah diberitahukan bahwa persembahan saudara bisa ditaruh di depan nanti setelah selesai ibadah di pintu depan keluar ya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan sebentar saya minta dengan hormat Bapak Pendeta dan Ibu Nyamin untuk doa berkat bagi kita semua. Besar anugerah-Mu. Besar
Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melawat mereka Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Biarlah Tuhan boleh melawat mereka ya Tuhan. Hamba berdoa pada saat siang hari ini Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sakit Tuhan. Hamba berdoa buat Daud Tuhan yang sakit matanya Tuhan karena infeksi. Biarlah Tuhan boleh menjamah sesuai dengan firman-Mu berkata, bilur-bilur-Mu menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain Tuhan yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Biarlah Tuhan menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya kuasa Tuhan lebih daripada segala sesuatu ya Bapa. Berdoa Tuhan untuk Ibu Lili Tuhan yang akan melahirkan tanggal 22 Juli ini Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan mengurapi Tuhan, Tuhan memimpin menyertai dalam proses kelahiran Ibu Lili. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong. Berdoa khusus Tuhan buat Pak Keken juga yang akan mengontrol kesehatannya Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan melampaui segala daya pikiran kami. Tuhan melampaui daripada segala diagnosa daripada dokter. Tuhan menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu anak-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Dani Bunyamin Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Tuhan berkati sebagai gembala sidang yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-domba Tuhan, maupun juga sebagai ketua Perwil 3 Tuhan di daerah Jawa Barat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Sebentar juga Tuhan kalau kami akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikannya dengan kerelaan hati untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di mana Tuhan kami tahu Tuhan menggerakkan setiap jiwa-jiwa untuk membantu, untuk menyokong pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkatilah, sebab kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kepada kami Tuhan tidak pernah berhutang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara ini, bangsa yang besar ini. Tuhan berkati Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan saya undang dengan hormat Bapak Dani Bunyamin untuk doa berkat. Kita buka hati kita lebar-lebar untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah usaha mereka. Berkatilah pekerjaan mereka. Peliharalah jemaat-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala bencana, malapetaka atau sakit yang mematikan.
Amin. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Yes. Tuhan curahkan di dalam kehidupan Haleluya. jemaat bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai mereka mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan amin.